Baik, Pak. Nggih, Pak Kiai. Bangsa Palestina yang introspeksi ya, Pak ya? Ya. Ya, Pak Kiai. Nggih, nggak berani gue. Biar yang ngejawab nih. Gimana ya? Aduh, ya Allah, ngopi. Palestina yang perlu introspeksi. Iya, iya, iya. Tetap santuy, tetap akal sehat. Jangan lupa ngopi. Indonesia setia bersama Palestina berjuang untuk merdeka dari Israel berjaya. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina berjuang untuk merdeka dari Israel berjaya. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka, Allah Allahu Akbar. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka, Allah Allahu Akbar. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka, Allah Allahu Akbar. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka, Allah Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo RA135 bersama gua Babe Aldo. Yang insyaallah ya Rab, tetap santuy, tetap akal sehat, jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Guys ya, ini masih pemberitaan tentang Palestina. Pagi ini insyaallah saudara-saudara kita di Palestina dijaga sama Allah SWT dalam keadaan yang terbaik yang bisa Allah berikan bagi bangsa Palestina, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Berita kali ini ya, di tengah Palestina sedang mengalami yang kita lihat sama-sama ya, berbagai macam propaganda ini. Ya, dari pihak Palestina ada, dari pihak Israel juga merasa benar. Masih ada yang gue bingung, kadang-kadang mencederai perasaan umat Islam gitu. Ada lagi yang bilang ini bukan perang agama. Guys, gue kasih tahu ya. Israel itu datang ke Palestina itu cuma dikasih tanah. Ya. Cuma dikasih tanah sama pemerintah Inggris yang waktu itu memang itu si siapa itu namanya yang globalis itu dikasih tanah terus menjajah sampai sekarang. Kalau mereka percaya dengan agamanya mereka dalam membela Israel, ya. Bahkan Sultan Abdul Hamid II juga ikut menjaga itu Filistin. Di Indonesia ini, kenapa kalau ada orang mau bela Palestina itu ada aja, heran gue. Dan ini ada, subhanallah, gue takut sebenarnya mau ngebahas nih. Beliau ulama, tapi itu gimana ya? Nih judulnya aja gue tunjukin ya. Nih, lu lihat dah.
Israel terus lancarkan serangan ke Tumui. Ya, mungkin bangsa Palestina perlu introspeksi. Baik, Pak. Nggih, Pak Kiai. Bangsa Palestina yang introspeksi ya, Pak ya? Ya. Ya, Pak Kiai. Nggih, nggak berani gue. Biar yang ngejawab nih. Gimana ya? Aduh, ya Allah, ngopi. Palestina yang perlu introspeksi. Iya. Iya Pak Kiai, iya. Minta maaf Pak Kiai, saya tidak sependapat ya Pak Kiai ya. Tidak apa-apa dah ya, antum ulama. Ya. Ya Allah, ulama. Nih kita lihat ya, ada penjelasan dari jawaban buat para pembela Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawahnya ada linknya. Salam sejahtera buat kita semua. Situasi Palestina Israel saat ini semakin memanas dan kita terus menerima berita-berita tentang serangan yang dilakukan oleh serdadu Zionis Israel terhadap warga Palestina di Gaza dan tepi barat. Sebagian pemerintahan di dunia sudah melontarkan kecaman kepada Israel, termasuk pemerintah Indonesia. Di tengah berbagai kecaman tersebut, para pendukung Israel, baik orang Indonesia maupun orang di luar negeri dan di-share oleh orang-orang Indonesia, malah muncul dengan narasi pembelaan yang itu-itu lagi, yaitu bahwa polisi Israel atau militer Israel berhak membela diri, bahwa konflik ini berawal dari provokasi dan kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang Palestina. Menurut orang-orang itu seolah wajar saja kalau militer Israel atau polisi Israel balik membalas, karena itu adalah bentuk pembelaan diri. Bahkan bagi mereka wajar-wajar saja kalau balasan itu menyasar tempat ibadah, fasilitas kesehatan, rumah sakit, rumah tinggal, sekolah, dan berakibat pada terbunuhnya warga sipil, termasuk anak-anak dan kaum perempuan. Kesalahan utama dari narasi Israel cuma membela diri adalah kesalahan logika, falasi non kausa pro kausa, salah dalam menyimpulkan sebab masalah. Akar masalah di Palestina bukanlah lontaran batu dari warga Palestina di tepi barat, bukan pula lontaran roket dari milisi Palestina di jalur Gaza. Akar masalahnya adalah perampasan tanah, pembantaian massal, blokade, pembunuhan, pengusiran, penahanan terhadap warga Palestina yang sudah berlangsung sejak tahun 1947 hingga hari ini. Bahkan dokumen PBB pun menyebutkan bahwa kawasan tepi barat dan Yerusalem Timur adalah kawasan pendudukan. Hukum internasional melarang entitas pendudukan atau pelaku penjajahan, dalam hal ini Israel, untuk mengusir, merampas properti dan mendatangkan penduduknya sendiri, yaitu orang-orang Yahudi Zionis ke kawasan pendudukan. Hingga kini ada 7,2 juta pengungsi Palestina yang tidak bisa kembali ke tanah dan rumah mereka yang sudah dirampas oleh Israel. Sementara itu jalur Gaza sudah diblokade Israel sejak 2007, dirampas hak-hak dasar mereka. Jalur Gaza merupakan penjara terbuka terbesar di dunia. Ada 2 juta orang di dalamnya. Tidak bisa keluar masuk dengan bebas, aktivitas ekonominya dihalangi, mau berlayar mencari ikan saja dihalangi. PBB pernah menyebutkan bahwa Gaza sudah tidak layak huni karena saking rusaknya berbagai infrastruktur di sana, listrik, air layak minum, fasilitas kesehatan sangat minim. Dalam kondisi seperti ini, apa salah kalau mereka melawan dan berusaha Tidak salah Mbak Budina, nggak salah. Orang Palestina nggak salah raih kemerdekaan mereka. Kalau kalian bilang melawan penjajahan dan kejahatan Israel itu salah, apa kalian mau bila ada yang bilang perjuangan bangsa Indonesia dulu melawan penjajah adalah salah? Bahwa resolusi jihad dari ulama NU tahun 45 untuk melawan sekutu adalah salah? Kalian menyalahkan orang Palestina yang melemparkan batu, sementara kalian diam saja melihat tentara Israel yang bersenjata sangat lengkap, didukung hibah militer rutin lebih dari 3 miliar dolar per tahun oleh Amerika, melakukan berbagai kejahatan kepada warga sipil Palestina. Saat bicara soal Palestina, kalian harus bertanya dulu mengapa entitas Zionis mendirikan negara di atas tanah Palestina. Mengapa mereka datang jauh-jauh dari Eropa, Amerika, Afrika, dan lain-lain untuk merampas tanah warga Palestina. Itu yang harus dipertanyakan, bukan malah sebaliknya mempertanyakan mengapa orang Palestina melempar batu, mengapa Hamas menembakkan roket. Ini pertanyaan yang sama, mengapa dulu pejuang Indonesia dengan bambu runcing melawan Belanda? Ya iyalah, masa dijajah, ditindas, diusir, lalu diam saja.
Siap. Saya sangat mengapresiasi sikap pemerintah Indonesia yang secara tegas mengecam penindasan dan penjajahan Israel dan secara tegas menyatakan mendukung bangsa Palestina meraih kemerdekaannya. Mereka yang masih mencoba menjustifikasi penindasan Israel perlu kita pertanyakan akal sehatnya, humanismenya, dan komitmen mereka terhadap amanah dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Orang Indonesia pendukung Israel sesungguhnya telah mengkhianati konstitusi bangsa Indonesia yang mengamanahkan agar bangsa ini selalu berdiri di garda terdepan dalam membela bangsa terjajah dan membantu mereka melawan penjajah. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Salam merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Mbak Dina Sulaiman. Ya, penjelasannya sangat masuk akal dan Pak Kiai perlu introspeksi. Ya, tadi katanya Mbak Dina Sulaiman ya, masa sih ketua MUI kehilangan akal sehat? Enggak ada, enggak berani nilai gue. Ulama, iya ulama. Gue nggak paham juga kenapa ngomong begitu. Kita beda Pak Kiai ya, kita beda. Kita bangsa Indonesia yang sadar bahwasannya Palestina itu termasuk salah satu negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Orang-orang yang membela Israel adalah orang-orang yang membela penjajah. Bisa jadi mungkin dulunya kan ada tuh orang Indonesia yang membela penjajah. Ada. Kalau nyalahkan Palestina melawan Israel, berarti menyalahkan resolusi jihad yang diserukan oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama waktu penjajahan. Sama persis. Kenapa? Karena memang Belanda datang untuk menjajah Indonesia. Jihad kita. Begitu juga Palestina. Jadi begitu aja deh. Ini ngadepin orang-orang yang so-soan bela-bela Israel di Indonesia nih. Udah ngelihat begitu yang dipertanyakan Palestinanya. Rumah lu diobok-obok. Atau mungkin ya orang-orang itu ya gitulah. Suka kalau negaranya diobok-obok, tanah kelahirannya diobok-obok. Mereka semuanya enggak. Indonesia cinta Palestina. Indonesia adalah negara yang sesuai dengan konstitusi menyatakan bahwasanya penjajahan di atas dunia tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Harus dihapuskan itu. Nggak bisa. Jadi kalau ada orang Indonesia yang menyetujui Israel, dia anti konstitusi. Dia anti undang-undang dasar 1945. Itu aja. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat kita. Minimal kita mendoakan. Jangan malah mendukung Israel untuk bisa begitu sama Palestina, malah ngata-ngatain Palestina. Otak mana otak? Begitu aja gue ngomong, minta maaf gue. Gue ngomong otak tadi bukan buat Pak Kiai ya, buat umum. Kalau Pak Kiai nggak berani gue, ulama, iya. Walaupun wah mencederai, demi Allah ketua MUI mencederai umat Islam kalau begitu. Udah ya, jadi kangen Ustadz Tengku gue. Mudah-mudahan Ustadz Tengku di tempat yang baik dan mudah-mudahan masyarakat Palestina insya Allah diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala buat bangsa Indonesia. Sini yang mau bela Israel sini ngopi sama gue. Daya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aneh-aneh. Apa? Sungsang.